dan ini kita naikkan pujian. Pak Dani. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan dengarkan pujian, ya. Berhembuslah Roh Kudus pagi hari ini, Tuhan. Ya, amin. Di akhir zaman berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru.
Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat Ya, kita selanjutnya akan mendengarkan visi dan misi. Saya persilakan Pak Dhani Mandi untuk melalui multimedia menyampaikan visi misi kita. Ya, selamat datang, selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung di pertemuan kita pagi hari ini. Dan walaupun saya melihat bahwa semua kayaknya sepertinya sudah jadi member Full Gospel, ya. Sambil saya persiapkan visi misi Full Gospel, ya. Dan biarlah visi kita ini semakin kita pertajam, dan biarlah visi ini kita percaya bahwa melewat visi misi yang diberikan kepada Pak Demos Sakarian ini akan membuat kita semakin bersemangat melayani Tuhan di wadah Full Gospel ini. Ya, sambil saya persiapkan visi misi kita, ya, kita akan bersama-sama kita saksikan. MFI orang-orang terbahagia di dunia, Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Setiap harinya ada ratusan chapter, bahkan ribuan member kami yang berdiri bersaksi tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur,
dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Majalah Voice menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Ya, demikianlah visi misi yang sudah disampaikan. Kita sudah bertambah teguh ya mengetahui visi misi. Saya persilakan Pak Presiden kita Pak Stefanus untuk menyampaikan beberapa pengumuman waktu dan tempat. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi untuk FGB FLI Kelapa Gading Chapter mengadakan pertemuan kali ini Zoom meeting perbulannya 2 kali, jadi Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Jadi untuk yang bulan November tanggal 7 November dan tanggal 21 November. Nanti pembicara akan kami informasikan melalui WhatsApp group. Ya, demikian. Silakan Pak David untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu kesaksian dari kawan kita Pak Hamdani Suhandoyo. Waktu saya baca nama ini, wah ini kawan lama ini. Pak Hamdani, saya kenal beliau secara pribadi dan kita memang sering jumpa, telepon, bicara. Dia seorang pengusaha di garmen yang saya tahu awalnya. Tapi mari biar kita dengar langsung dari teman kita, kawan kita Pak Hamdani. Saya persilakan, waktunya ada sekitar 10 menit Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak David, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat leader-leader di sini, buat pemimpin di sini. Terima kasih Pak Bernard, Pak Dali sudah boleh saya bersaksi. Sebenar tadi apa yang dikatakan Pak David ini sering kontak saya, sering memberikan kekuatan, bahkan berjumpa. Di saat saya sedang mengalami satu permasalahan, saya memang benar dulu di bidang garment, tetapi beberapa kali usaha, kemudian saya mengalami kegagalan, banyak kegagalan, bahkan yang terakhir ada perselisihan dengan partner saya, sehingga saya digugat di Pengadilan Jakarta Utara. Untung waktu itu saya sharing dengan Pak Ardian, dan Pak Ardian selalu berikan kekuatan. Dan saat ini urusan juga sudah berhenti begitu aja. Nah, dengan banyak mengalami kegagalan-kegagalan itu, kehidupan perekonomian saya mengalami kesulitan. Bahkan kesulitan-kesulitan yang belum pernah saya alamin sebelumnya. Saya orang yang mungkin lama tidak hidup bergantung kepada Tuhan, walaupun saya melayani. Tidak sepenuhnya. Saat-saat mengalami keterpurukan dalam ekonomi, di mana anak saya akhir tahun 2017, itu harus masuk ke universitas. Di mana pada waktu itu diminta untuk membayar uang pangkalnya. Karena universitas itu memang yang dia mau, yang dia suka. Bahkan teman-temannya ikut tes, hanya yang lolos dari begitu banyak, hanya 2 orang aja dari grupnya dia. Nah, saat itulah saya nggak ada dana untuk bayar. Saya merasa bahwa saya ini mengalami sesuatu tekanan sebetulnya di dalam hati saya. Saya harus menanggung hal ini. Dan saya katakan ke istri saya, kita tidak ada uang. Pada waktu itu sejujurnya kalau saya telepon ke beberapa teman-teman baik atau saudara, pasti kalau saya telepon pasti jangankan untuk pinjam, minta kalau untuk anak sekolah sudah pasti diberikan. Tapi ada satu di dalam hati diberikan kepada Tuhan seperti ini. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap kepada kekuatanmu. Percaya saja sama saya. Kurang lebih seperti itu di dalam hati. Nah, saat itulah saya langsung memutuskan. Saya langsung dikuatkan saat itu. Iya. Saya langsung bicara ke istri, kita nggak usah cari siapa-siapa lagi. Kita diam aja.
waktu itu ada beberapa teman juga yang seperti ada mentor-mentor saya, Edward, dia tahu bahwa saya sedang kesulitan. Sampai nelpon, dia bilang kalau urusan apapun jangan sungkan cari dia. Godaan seperti itu pun muncul, dan saya bilang, oh enggak, saya ada. Saya langsung bilang seperti itu. Apa yang terjadi, ya akhirnya saya nggak bisa bayar uang sekolah itu, uang pangkalnya itu. Anak saya mungkin sedikit kecewa. Tapi setelah beberapa lama, anak saya suruh coba lihat-lihat dulu lah, saya bilang gitu. Saya antar hanya lihat-lihat aja di perguruan tinggi di sebelah tempat saya tinggal sini, di Podomoro. Tinggal jalan kaki aja. Dan yang terjadi setelah lihat-lihat, dia rupanya ingin tanya-tanya, semakin tahu, semakin apa, dia sendiri yang mulai aktif cari tahu. Dan akhirnya setelah dia ikutin semua prosedurnya, dia mendapatkan beasiswanya 100% full, tidak usah bayar uang pangkal. Nah, tapi walaupun sudah dapat full, merasa anak saya ini kelihatannya juga kurang puas. Dan sempat saya kumpulkan bersama keluarga semua, saya minta maaf dan kita berbicara tentang keuangan. Tapi beberapa saat kemudian setelah dia 1 tahun di tempat itu, di perguruan tinggi itu, dia akhirnya baru ngomong ke saya bahwa beruntunglah sekolahnya dekat, dan dia merasa bahwa ini mata pelajarannya kalau dibandingkan ini baik, dan dia merasa bahwa ini di tempat ini dia bertumbuh. Dan bahkan dia bersaksi di youth-nya di gereja, dan dia bersaksi, ya saya nggak dengar kesaksiannya, tapi teman-teman gembalanya juga bilang ke saya bahwa dia bersaksi seperti itu, dan bersaksi menyaksikan yang kurang lebih yang dia alamin, di mana dia sempat mungkin mengalami rasa kecewa, tapi kemudian dia tahu bahwa jalan Tuhan seperti itu. Nah, itu yang saya alamin. Nah, yang luar biasanya lagi, di dalam keterpurukan ekonomi seperti itu, Tuhan juga tidak berhenti dia menolong. Akhirnya di dalam hal aset yang belum terjual, akhirnya bisa terjual, di mana tahun 2019 kemarin kan nggak mudah sebetulnya untuk jual aset, tapi bisa laku sehingga saya boleh bayar utang bank. Dan selesai, tidak ada utang. Cuma setelah pandemik ini saya baru tahu bagaimana kalau seandainya Tuhan tidak tolong, bahwa usaha saya itu tidak bangkrut, itu malahan dalam pandemik ini saya rasa kerugiannya jauh lebih besar. Bahkan kalau saya menanggung, akhirnya saya juga kalau menanggung hutang bank saat ini, oh itu saya lihat sih sudah perusahaan bangkrut, masih utang bank, nggak ada penghasilan, saya rasa lebih terpuruk. Nah, inilah rancangan Tuhan, saya sekarang menjadi lebih percaya, lebih berani. Jadi boleh dibilang, saya ini orang bodoh, yang dimana selalu saya melayani, saya baca firman, tapi sebetulnya hidup saya nggak bergantung sama Tuhan. Tapi dengan kejadian ini, hari-hari ini saya lebih tenang. Apapun yang terjadi lebih tenang, bahkan walaupun usaha kecil itu yang Tuhan berikan tahun 2011, waktu tahun 2016 saya lagi sudah 2017 kurang uang itu. Kemudian Tuhan ingatkan, apa yang ada padamu. Nah, usaha kecil itulah yang kemudian saya jalanin sampai saat ini bersama teman. Walaupun masih kecil, tapi dengan keyakinan bahwa perusahaan inilah yang akan menjadi naungan bagi keluarga kami. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih kesempatannya, dan saya percaya bahwa saya bisa ada di tempat ini dan saya bisa tetap kuat karena banyaknya teman-teman, mentor-mentor, senior-senior yang terus bersaksi dan terus mengencourage saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hamdani, luar biasa ya. Memang saya tahu waktu dia mengalami itu, memang betul-betul Tuhan tuh luar biasa ya Pak Hamdani. Teman-teman semua, kita semua pasti satu dan lain waktu Tuhan izinkan kita masuk ke dalam lembah itu. Hanya satu tujuan, yaitu supaya kita lebih dekat lagi kepada Bapa yang kita kalau sebut dalam doa, kita bilang Bapa, kita sebagai anak. Nah, itulah cara Tuhan
membawa anaknya untuk dekat datang kepada Bapak. Terima kasih Pak Hamdani. Kita berikan aplaus, luar biasa sekali. Kesaksian yang sangat menguatkan kita. Nah, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sebelum kita siapkan lagu untuk persiapan, saya akan memperkenalkan Pak pembicara kita hari ini adalah Bapak Insinyur Bernard Nyoto Raharjo. Beliau adalah di FGB MFI ini menjabat sebagai National President FGB MFI dua periode, yaitu di periode 2008 sampai 2016. Dan saat ini beliau juga menjadi di badan pengawas daripada FGB MFI, dan saya kenal beliau secara pribadi mungkin tahun 91 ya Pak Bernard, atau 92. Waktu itu saya ingat betul kita airlift dan kita hadir di dalam kontraktor. Pak Bernard ini adalah seorang kontraktor bangunan, jadi pabrik-pabrik ya bangunan gitu, dan kami sempat hadir di Jumatan di mana Pak Bernard memanfaatkan untuk anak-anak Tuhan, ada persekutuan, saya ingat benar waktu itu. Dan saya juga sangat ingat waktu kita ada konvensi di Balai Pustaka di Senen, bicara dengan beliau. Beliau ini adalah mentor kita, mentor saya khususnya, yang menjadi idola, dan beliau adalah seorang pengusaha tetap saat ini. Nah, beliau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, sharekan kepada kita, supaya kita lebih dekat lagi kepada Bapak. Saya persilakan Pak Dani Mande untuk lagu puji-pujian untuk persiapkan firman Tuhan. Terima kasih. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir
mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi hidup ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Ya, waktu saya persilakan kepada Pak Bernard. Silakan Pak. Kami sembah Engkau Tuhan. Ayo kita sembah Dia. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, Rabashamal Ramaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hirabashandalaramaku. Biarlah kasih dari surga itu menjamah setiap kami. Sehingga apa yang dikatakan His banner over us is love, itu bukan hanya sekedar slogan saja. Tapi dari dalam hati kita mengalir aliran kasih Allah itu. Yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan bisa mengasihi orang lain. Dan biarlah kasih Bapa itu memenuhi setiap kami di sini. Dan ketika kami menerima berkat firman Tuhan, kami percaya setiap firman Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah melalui hambanya, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tapi Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan membuat berhasil seperti apa yang Tuhan suruhkan. Kami siap Bapa. Roh Kudus, berilah kami pengertian akan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. FGB Man. Be strong in the Lord. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man, His banner over us is love. Jangan lupa ya, love, love, love. Itu adalah cirinya murid Kristus, saudara. Pagi hari senang sharing bersama-sama, saudara. Banyak yang agak lama tidak ketemu Pak David dan lain sebagainya. Wah, senang sekali. Pagi hari ini, ayo kita bersama-sama renungkan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Nanti kita akan katakan di bersama-sama. Dan saya ingin tanya respon saudara, apa yang di dalam hati kita masing-masing ketika kita membaca ayat ini? Filipi 1 ayat 21. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Tapi tentunya karena ini ada dalam firman Tuhan, ini harus berlaku buat kita.
Kita baca 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, bagiku ini kunya ini kan aku ya saudara ya. Dan masing-masing kita akan punya nama ini. Ayo kita lebih spesifik lagi, kita pegang dada kita dan kunya ini diganti dengan nama kita. 1, 2, 3. Karena bagi Bernard hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagi Bernard hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentunya kita sepakat ini tidak mudah. Tapi goalnya orang percaya itu mesti begitu. Mesti ini, saudara. Nah, untuk itu wadah full gospel ini tepat sekali untuk memuridkan. Sehingga setiap pria dan juga di Ladies of the Fellowship setiap wanita, itu setelah dimuridkan, bertumbuh, dia bisa berkata, bagiku hidup itu adalah Kristus. Nah, yang belakangan jangan disebutkan dulu lah. Bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya gimana ini? Yang pertama, hidup untuk melakukan kehendak Kristus. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus. Dan harganya sudah lunas dibayar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, artinya kita tidak boleh menentukan sesuatu itu maunya kita sendiri, tidak boleh. Yang namanya hidup adalah Kristus itu yang pertama, hidup ini diserahkan untuk kehendak Allah, kehendak Kristus. Dasarnya firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita berpikir, biasakan saudara ya, itu dicek. Kata-kataku ini sesuai kehendak Kristus atau enggak? Pikiranku, wah ini kok ada iri hati nih ya. Kok ini rasanya ada kebencian. Ini jelas nih bukan kehendak Kristus ini. Jadi berarti bukan hidupku, bukan Kristus. Tapi kita belajar kan saudara-saudara. Yang pertama artinya bagiku hidup adalah Kristus itu hidup menurut kehendak Allah. Mulai pikiran, perkataan, kelakuan. Nah, ini mesti train terus dalam chapter ini. Yang kedua, maksudnya bagiku hidup adalah Kristus itu artinya bahwa kita makin lama sifat kita, karakter kita menjadi serupa Kristus. Nah, itu jadi karakter ini. Jadi dimulai ketika kita mengambil keputusan hidupku, aku serahkan kepada Tuhan. Nah, itu kita kemudian diubahkan dari manusia kedagingan yang tadinya itu suka marah-marah, benci, cabul, egois, maunya menang sendiri kepada istri dan lain sebagainya, kurang sabar, kasar. Nah, itu kan kedagingan. Nah, di dalam full gospel ini mesti itu dihaluskan, saudara. Melalui fellowship ini, melalui role model yang ada, FKT itu, kemudian melalui firman Tuhan, sehingga nantinya kita melihat, wih, ya kok berubah ya ini. Sekarang kata-katanya selalu benar, hidupnya kudus, dan orang lain bisa menikmati buah, yaitu buah Roh Kudus itu. Iya, ada kasih, sukacitanya nyata, damai sejahtera di tengah-tengah segala keadaan. Ada kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah buah Roh Kudus yang harus dinikmati oleh orang lain dan kita sendiri di dalam hidup kita. Jadi itu menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itu goalnya full gospel ini. Pemuritan ini bukan cuma dimenangkan jiwanya, tapi dimuridkan di chapter. Hasilnya adalah nanti Bapak di surga itu akan berkata, inilah anakku yang aku kasih.
kepadamulah aku berkenan. Nah, ayo kita lihat sekarang, mulai diri kita, member-member kita, adakah mereka menghadapi, sudah mengalami perubahan? Sudah berapa tahun mereka di Full Gospel? Jadi jangan hanya sebagai organisasi kita dengar firman, tapi tidak merubah manusia. Wah, kita rugi, Ustaz. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita akan berkata seperti Rasul Paulus ini. Ya takut mati, saudara. Nah, ini kadang-kadang kita masih ada sedikit atau banyak takut matinya. Dan kita katakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Wah, mungkin kalau sekarang yang ditanya, apa benar mati keuntungan? Ya, mungkin kita jawabnya iya, enggak. Mungkin banyak enggaknya. Tapi saya belajar dari almarhumah istri saya. Dia betul-betul menghayati akan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Dia serahkan hidupnya sejak remaja, dia melayani Tuhan, dia dipikirkan tentang kebenaran, kekudusan. Satu saat berapa bulan sebelum dia pulang ke rumah Bapak, ini lagi ngomong-ngomong berdua enak. Tapi dengan mata yang bersinar, bukan dengan ketawa dia katakan, Pak, saya ini mau pergi surga, Pak. Saya katakan, loh, mau pergi surga kayaknya pergi Amerika, segala macam begitu. Dan tidak ada ketakutan, saya mau pergi ke surga, Pak. Beberapa waktu nanti ini, jadi Papa ya, dia kemudian ngomong hal-hal apa ya. Saya tentunya tidak terlalu menanggapi, saudara. Tapi ternyata, saudara, memang benar, ini berarti dia merasakan mati itu keuntungan. Begitu. Ini saya lihat dari wajahnya. Jadi kayak orang belum pernah ke Amerika, ya, kemudian dikatakan, saya mau pergi Amerika. Itu rasanya dia punya pengharapan. Wah, apa ya? Saya mesti siapkan apa ya? Saya ke sana tuh nanti aku lihat apa ya? Kayak begitu loh, saudara. Nah benar itu satu hari pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 itu dia sudah siap melayani Tuhan, sudah dandan, sudah berhias, dan saya sudah ucapkan berkali-kali sebenarnya. Tapi kemudian dia menunggu jemputan, kemudian pagi-pagi itu dia merasa pusing. Nah, kemudian dia sambil tiduran dia katakan minta perjamuan kudus. Kemudian mendoakan saya, mendoakan anak, cucu, dan dia katakan Tuhan Yesus ampunilah dosa saya. Kemudian saudara, kita kan sakit kepala gitu. Kemudian dia nyanyi, tadinya nyembah Tuhan, kemudian dia naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Wah, saya lihat semangatnya itu saya terbangun juga. Wah, saya rasa ini mas sembuh, ini memang cuma sakit kepala dan tanda kata coba. Tiba-tiba setelah itu saya masuk ke kamar itu dia berhenti nyanyinya. Dia tadinya dia, ayo masuk. Dan ternyata anak saya itu dia ngomong waktu saya di luar itu dia kata, mama itu ngomong, ayo masuk. Aku lihat pintu terbuka, katanya begitu. Kemudian ketika itu diam-diam, saya lihat tuh, rasanya tadinya tidak ada apa-apa, tapi kemudian saya agak juga. Kemudian kepalanya saya taruh di pangkuan saya di sini. Ternyata berangkat pulang ke surga dengan kemenangan. Dan itu saya sampai saat ini bisa menghayati yang disebut Rasul Paulus itu mungkin harus terjadi dalam diri kita, karena saya melihat contoh dari istri saya itu. Dia pulang dengan kemenangan, ku menang itu. Jadi saudara-saudara sekalian, hafalkan ayat ini ya saudara. Bagiku hidup adalah Kristus. Tadi saya sudah jelaskan, menurut kehendak Kristus sesuai firman Tuhan, dan karakternya menjadi karakter Kristus. Yang kedua adalah mati adalah keuntungan. Paling tidak takut mati dulu, saudara. Jadi apa yang menyebabkan semacam itu? Yang pertama tentunya seperti Saulus ini tadinya dia orang yang doktor lah di bidang Taurat dan lain sebagainya. Tapi hatinya penuh kebencian. Dia mengejar orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ditangkap, dibunuh. Bahkan Stefanus itu dia ada di dekatnya ketika dibunuh itu. Tapi ketika dia berangkat ke Damsyik untuk membunuh, menangkap orang-orang Kristen, Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya. Kemudian ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus ini orang pintar, saudara. Dan dia tanya begini,
siapakah engkau ya Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi artinya menganiaya orang percaya pada Tuhan Yesus itu sama dengan menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus akan bela saudara, bela kita semua, gitu. Dan saudara-saudara sekalian, pada waktu tidak rebah, kemudian nggak bisa makan 3 hari 3 malam, nggak bisa melihat. Tapi setelah itu hidupnya berubah, saudara. Ini yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu membuat hidupnya itu diserahkan pada Tuhan dan tidak takut mati, mestinya begitu, saudara. Jadi yang pertama ya, kelahiran baru itu penting sekali. Jadi pastikan setiap member itu lahir baru, kemudian dimuridkan, penuh Roh Kudus. Nah, itu akan membuat kemudian dia itu tidak takut mati, saudara. Nah, ini kan seperti Rasul Paulus dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 7, yang katakan, apa yang di belakangku itu, ku anggap rugi, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, katanya begitu kan. Nanti baca Filipi 3:7 selanjutnya. Tadinya aku anggap itu keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Ku anggap sampah, katanya begitu. Karena pengenalanku akan Yesus itu lebih berharga dari segala-galanya. Jadi artinya, saudara, bahwa apa yang dia percayai, dia ketemu dengan Tuhan Yesus itu akan membuat yang lain-lainnya itu sudah tidak penting. Jabatannya, sebagai mungkin orang yang dihormati, dan lain sebagainya, mungkin kekayaannya, itu dia sudah tidak pikirkan lagi. Karena mendapatkan Kristus, mendapatkan segala-galanya. Itu yang membuat dia katakan, mati itu adalah keuntungan. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau hidup kita itu akhirnya berkata tidak takut mati dan benar-benar tidak takut mati, tidak damai sejahtera di tengah-tengah pandemi juga, saudara. Dan mengatakan, bahkan nanti bisa mengatakan mati itu keuntungan, harus lahir baru dan jangan simpan dosa, saudara. Ya. Jadi saya belajar untuk tiap hari itu untuk bisa memeriksa pikiran saya. Mungkin pada waktu mau tidur, pikiran-pikiran, oh iya, ini ada sedikit iri hati. Cabut, saudara. Jangan sampai kita tidur masih ada dendam, ada benci. Jangan, saudara. Karena Roma 6 ayat 23 itu berkata upah dosa itu maut. Jadi kalau kita itu mati dalam keadaan ada dosa, ini sangat berbahaya. Tapi darah Yesus itu kan tersedia buat kita. Begitu kita ada salah, tidak usah tunggu besok. Tapi segera katakan, ampuni dosa-dosa saya. Itu membuat kita ini ada sesuatu ketentraman. Karena kita merasa bahwa kita ada hal yang bersih. Dan ingat ya, dosa itu adalah setengah maut. Itu adalah dosa. Setengah maut itu dosa. 1 Korintus 15 ayat 56. Setengah maut itu dosa. Jadi kalau kita ada dosa, maut itu nyengat, saudara. Membuat kita takut. Dan akhirnya bisa masuk ke sana juga dalam kebinasaan kekal itu, saudara. Jadi yang pertama, lahir baru. Kemudian tiap hari jangan simpan dosa. Ada kesalahan pada istri, segera selesaikan. Kepada orang lain, selesaikan. Dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa yang ketiga, yang terakhir adalah, tadi saya sudah sebutkan, hiduplah menurut kehendak Allah. Salah satunya, kehendak Tuhan itu terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Coba kita baca. Yang membuat kita akhirnya tidak takut mati dan kita juga takut ya, dan kita mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Yang pertama, lahir baru. Jangan simpan dosa. Kemudian yang ketiga, menurut kehendak Allah.
yang antara lain dikatakan dalam ayat 15 ini. Kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara sekalian, kalau kita hidup dalam kekudusan, karena ini kehendak Allah, kehendak Bapa yang mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ini kehendak Tuhan. Bukan kalau bisa kamu hidup kudus. Enggak, saudara. Ini cirinya orang percaya pada Tuhan Yesus itu adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, mulai pikiran, perkataan, dan kelakuan kita. Nah, coba dicek, saudara. Dan saya rasa ini tidak terlalu mudah, saudara. Tapi begitu kita mengambil keputusan, bagiku hidup adalah Kristus, maka itu jadi mudah, saudara. Dan orang yang hidup kudus itu, saudara, itu akan merasakan ada damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman. Seperti dalam Yesaya 32:17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, hasilnya juga kita tidak takut dengan kematian. Karena orang yang hidup benar, hidup kudus itu akan dekat dengan Tuhan, saudara. Dia banyak di kaki Tuhan, dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan hari ini? Dia tidak sibuk dengan permintaan-permintaan, tetapi dia sibuk dengan seperti Maria di bawah kakinya Tuhan. Lukas 10:41 dan selanjutnya itu. Bagaimana dia menyenangkan hati Bapa? Dia menggunakan waktu paling tidak 30 menit di dalam setiap hari. Dia tanya Tuhan, dia sembah Tuhan. Dan dia tidak terlalu banyak sibuk dengan permintaan-permintaan, saudara. Tapi dia sebaliknya, apa yang saya bisa buat untuk Bapak, supaya Bapak itu berkenan kepada saya hari ini. Wah, itu hidup yang bermakna, saudara. Itu hidup yang berharga. Karena kalau anak-anak ya tentunya minta. Tapi begitu dewasa, kita ingin menyenangkan hati Bapak kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan kita. Kita menyenangkan seperti dalam orang tua rohani, orang tua jasmani. Kita ingin menyenangkan hati mereka. Kalau sudah dewasa, kita ingin membelikan apa, kita ingin tahu apa yang dia inginkan. Begitu, saudara. Jadi kalau kita dimuridkan itu artinya kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan, dipakailah hidup saya, perkataan saya, perkataan yang menguatkan orang lain. Bukan perkataan gosip, bukan perkataan yang melemahkan orang, tapi memberikan dorongan agar orang itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri, sebagian dari kita sudah mendengar tentang bagaimana proses daripada saya dioperasi. Tapi saya ingin mengkaitkan tadi. Setelah saya belajar hidup lahir baru, tidak simpan dosa, selalu ngecek. Ya tentunya ini masih belajar nih, saudara. Bukan ini sudah sempurna. Yang ketiga, mau hidup dalam kebenaran, hidup kudus. Ini pun masih belajar. Terus belajar. Tapi karena kita pada kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan Yesus, kita sudah merasakan kasihnya, kita ingin membalas kasihnya, itu jadi lebih mudah. Dan itu ternyata memang benar, saya bisa buktikan bahwa tidak lagi banyak ketakutan, saudara. Nah, pada waktu saya diperiksa oleh dokter spesialis jantung, karena saya mengalami pada waktu serangan, sebenarnya 30 tahun yang lalu saya ini sudah ada jantung koroner, tapi diobati gitu saja, selanjutnya oke. Tapi pada waktu dikateterisasi untuk menentukan apakah di ring, ya, ternyata hasilnya itu membuat dokternya geleng-geleng kepala. Waduh, Pak, ini ruwet sekali nih. Karena hampir semuanya buntu semua ini, katanya begitu. Pembuluh darah jantungnya ini. Waduh, dia katakan, bahkan ini ada satu yang
Ini ada yang tidak kelihatan ini. Tapi di samping kabar yang kurang baik itu, ada kabar yang sangat baik, saudara. Kenapa? Saya melihat di bagian dada saya itu digambarkan di sana hasil kateterisasinya. Ada serabut-serabut yang begitu banyak, saudara. Yang namanya kolateral itu. Ternyata Bapak di sorga tanamkan untuk menggantikan yang buntu-buntu. Yang buntu itu diperkirakan buntu totalnya itu sudah kira-kira 6-7 tahun. Saya tadi ngalami 30 tahun mulai sejak awal diketahui itu. Tapi buntu totalnya sekitar 6-7 tahun. Tapi saya masih bisa pelayanan, masih bisa ke luar negeri. Ternyata serabut-serabut pembuluh darah kecil-kecil begitu banyak. Dan dokter Mara ini yang mendukung Bapak. Sehingga dengan demikian masih tetap bisa ada. Tapi dia katakan, ini untuk di ring sudah tidak mungkin lagi. Dia katakan, sudah tidak bisa. Jadi jalan satu-satunya bypass, dia katakan begitu. Saya juga ada damai sejahtera, saudara, pada waktu itu. Nah ini malah ditambah lagi sama dokternya. Dan Pak, walaupun ini bypass ya Pak, ini juga tidak mudah. Coba saudara, ini sudah bypass itu sudah paling top ya, paling top. Ini masih tidak mudah lagi katanya. Karena apa? Karena ada pembuluh darah jantung itu yang nggak kelihatan, saudara. Wah ini jadi sulit katanya begitu. Saudara. Nanti dokter bedahnya ini juga akan mengalami kesulitan. Tapi saya dikasih tahu begitu pun, saya merasa damai sejahtera. Akhirnya diputuskan untuk bypass sambil menunggu itu di rumah sakit, kemudian juga di ICU. Saya ini kok bisa ada sukacita. Tiap hari itu sukacita, damai sejahtera. Saya menghafalkan ayat, saya tanya rema Tuhan. Tuhan, Engkau mau bicara apa soal operasi di Tuhan? Apa Tuhan? Dan ternyata satu malam Tuhan itu memberitahukan pada saya Mazmur 91 ayat 14 itu. Jadi saya baca dengan keras, saya renungkan rema itu. Jadi saya tumbuh iman saya karena di situ dikatakan, aku akan meluputkan dia, aku akan membentenginya, karena dia mengenal akan namaku. Saya ulangi lagi, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata firman Tuhan. Oh Tuhan, saya katakan, saya peragakan. Hati saya melekat. Maka Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Aku akan membentengi engkau. Dan karena engkau mengenal akan namaku. Terima kasih, terima kasih. Jadi saya kerjanya di kamar dan di ICU itu, saudara. Yaitu puji Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman. Kemudian 15 mengatakan gini, kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkan. Aku akan memuliakan dia. Saya katakan lagi, puji Tuhan. Dan akhirnya ayat 16, saudara. Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia. Dan aku akan memberitahukan keselamatan yang daripadaku kepadanya. Saya bersorak, saudara. Terima kasih Tuhan, ini pasti berhasil. Operasinya, saya panjang umur. Terima kasih. Jadi ada kemantapan. Jadi pada waktu saya berbaring dibawa ke ruangan operasi pagi hari itu, saya ini bisa nyanyi-nyanyi, saudara. Mungkin yang lain, anak-anak saya itu ada 2 pintu mau masuk ke ruang operasi. Pintu pertama buka, masuk saya di tempat meeting room-nya itu, saya bisa nyanyi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Dan itu benar-benar hati saya dipenuhi dengan pujian, sudah. Kemudian setelah itu, pintu kedua buka. Sudah. Masuk ke dalam ruangan operasi. Saya merasakan ada hadirat Tuhan di situ. Jadi saya kemudian katakan, dokter dan perawat, saya ingin mendoakan dokter dan semua perawat supaya kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana supaya ini bisa berhasil dengan baik.
Biasanya mungkin pasien yang didoakan oleh orang gitu. Tapi pada saat itu saya mendoakan dokter-dokter ini, saudara. Dan itu akhirnya berhasil dengan baik. Dan dokter Yan, dokter bedahnya yang juga orang Kristen lahir baru, dia katakan, ketika Pak Ben mendoakan dokter-dokter ini, itu benar-benar merupakan satu support buat kami, dikatakan. Karena apa? Karena operasi ini antara hidup dan mati sangat tipis, dikatakan gitu. Sangat tipis di batasnya. Tetapi dengan doa terjadi mujizat, Pak Ben, dikatakan. Masih ingat? Dikatakan oleh dokter yang kateterisasi bahwa ini agak sulit untuk bedah jantungnya karena ada pembuluh darah yang tidak kelihatan. Saya berpikir semalam-malam, bagaimana caranya ya? Apa di-scan dulu, tapi ini waktunya tidak bisa, karena keadaan saya sudah dianggap cukup kritis. Tapi heran, begitu dia mulai membedah jantung saya, dia katakan, itu yang namanya pembuluh darah yang tidak kelihatan, itu muncul sendiri, saudara. Sehingga akhirnya dia kata, ini dengan mudah akhirnya bisa diselesaikan. Puji Tuhan. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu, ayo saudara, hidupku, bagiku, hidup itu adalah Kristus. Maka sebagai hasilnya kita akan katakan, mati itu adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita tundukkan kepala, saya ingin berdoa saudara kita semua. Bapa di sorga, biarlah ini bukan sesuatu kata-kata, suatu firman yang berupa teori saja. Tapi masing-masing kami boleh mengalaminya. Kami bersyukur ada di Full Gospel ini. Kami boleh dimuridkan menjadi serupa Kristus. Kami mau Tuhan, urapi hamba-hambamu yang hadir, termasuk hamba sendiri. Buat kami bisa bertumbuh, peka mendengar suaramu, sehingga kami boleh menuruti kehendak-Mu, Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup dalam kekudusan. Dan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Berbuah untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau juga melanjutkan, kami memiliki suatu kepastian bahwa mati itu adalah keuntungan. Bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Tuhan Yesus yang kami kasihi, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu jamah setiap kami. Kami yang sudah lahir baru, kami tidak mau simpan dosa. Kalau saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami cabut dalam nama Yesus. Ampuni dosa-dosa kami. Dan sesuai dengan kehendak Bapa, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu, kata Tuhan. Sebab aku kudus. Kuduskan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Bernard. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah bagi Kristus, kematian adalah satu keuntungan dan juga satu kesaksian yang menguatkan kita semua. Waktu kita masih ada sisa 30 menit dan saya lihat ada teman-teman dari Surabaya, Pak Robertus juga Pak Alex. Selamat datang. Kita dalam 30 menit ke depan kita bisa chat ya, tapi mungkin ada baiknya kita akhiri dengan doa dulu, habis itu kita tetap di Zoom ini kita bisa berbincang karena waktu yang diberikan masih ada. Saya persilakan Pak Stefanus untuk menutup breakfast meeting pagi hari ini. Ya, terima kasih Setelah Pak. itu teman-teman yang
belum ada aktivitas apa untuk tidak meninggalkan Zoom meeting ini, kita bisa berbincang. Terima kasih, saya persilakan Pak Stefanus. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami telah mendengarkan hikmat kebijaksanaanmu melalui saksi Bapak Hamdani dan juga Bapak Bernard Nyoto Harjo. Kami sangat berterima kasih Bapak bahwa Engkau memberikan berkat bagi kami semua untuk perjalanan kami ke depannya. Berkati Bapak Hamdani dalam usahanya, dalam seluruh keluarganya, dan juga berkati juga Bapak Bernard dalam keluarga dan juga dalam usaha-usahanya beliau, dan juga berkati kami semua untuk member FGB LI. Kami percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin.